Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan makanan terfortifikasi, di mana kelompok kami ada yang pertama Nikade Ayu Sri Dharma Putri dengan NIM 18135 dan saya Putu Damayanti NIM 18038. Di mana konten yang akan kami bawakan yaitu yang pertama makanan terfortifikasi, yang kedua produk makanan, yang ketiga komposisi, dan yang keempat proses pembuatan. Yang pertama yaitu makanan terfortifikasi, di mana dia itu menggambarkan proses zat gizi makro dan zat gizi mikro yang ditambahkan kepada pangan yang dikonsumsi secara umum. Kita juga dapat mengetahui tujuan dari fortifikasi, yaitu yang pertama untuk memperbaiki kekurangan zat-zat dari pangan, yang kedua untuk mengembalikan zat-zat pangan akan tetapi mengalami kehilangan selama pengolahan, yang ketiga untuk meningkatkan kualitas gizi, yang keempat untuk menjamin gizi dari produk pangan olahan. Selanjutnya, yang di sini kami menggunakan produk makanan margarin, yaitu sebelum kita masuk ke margarinnya, di mana pengertian margarin yaitu produk lemak setengah padat yang merupakan emulsi dengan tipe water in oil, di mana water in oil ini adalah fase air berada di dalam fase minyak. Kami menggunakan margarin dengan merek Forvita, di mana bentuk sediaannya itu semi padat. Populasi target penggunaan yang kami buat yaitu dari anak-anak sampai lansia, tidak terkecuali pada ibu hamil, tetapi harus dengan proporsi yang sesuai, di mana proporsi yang sesuai ini yaitu standar dengan aturannya. Selanjutnya, baik, di sini saya akan membahas komposisi dari margarin. Yang pertama ada minyak nabati, ada garam, ada air, ada pengemulsi nabati, pengemulsi lecitin kedelai, perias margarin, pewarna anato, pengaturan keasaman, sekuestran, EDTA, antibioksidan. Yang terpenting ada vitamin A dan ada vitamin D. Margarin memiliki manfaat, yaitu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai penambah cita rasa dalam makanan, yang ketiga sebagai alternatif pengganti minyak goreng, yang keempat bahan pembantu dalam industri makanan. Keunggulan dari margarin ini adalah menggunakan minyak nabati sebagai bahan baku utama. Minyak nabati merupakan sumber terkaya asam lemak rantai sedang yang disebut sebagai media trigliserida rantai atau MCT. MCT ini meningkatkan metabolisme dan mudah dicerna, sehingga dapat langsung digunakan sebagai energi, seperti karbohidrat, tetapi tidak membuat insulin mengalami kenaikan. Minyak nabati yang mengandung asam laurat yang cukup tinggi, sekitar 50%. Asam ini mirip seperti asam lemak yang terdapat dalam air susu ibu yang mampu memberikan ketahanan tubuh dan berefek membunuh virus. Margarin Forvita yang digunakan dibuat bebas lemak trans, yang artinya dia itu lemak yang berbahaya bagi kesehatan karena dia terbebas dari lemak trans sehingga aman untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Lemak trans diketahui dapat menaikkan kadar LDL. Selanjutnya ada proses pembuatan dari margarin. Yang pertama ada tahap netralisasi, yang kedua ada tahap bleaching atau tahap pemucatan, yang ketiga ada tahap hidrogenasi, dan yang terakhir ada tahap emulsifikasi. Nah, yang pertama pada tahap netralisasi. Netralisasi adalah suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas dari minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau reaksi lainnya, sehingga membentuk sabun. Netralisasi dengan kaustik soda atau NaOH
banyak digunakan dalam skala industri karena lebih efisien dan lebih murah dibandingkan dengan cara netralisasi lainnya. Yang kedua itu ada tahap bleaching. Pemucatan ialah suatu proses pemurnian untuk menghilangkan zat-zat warna yang tidak disukai dalam minyak. Pemucatan dilakukan dengan mencampur minyak dengan sejumlah kecil absorben, seperti bleaching earth atau tanah pemucat dan karbon aktif. Zat warna dalam minyak akan diserap oleh permukaan absorben dan juga menyerap suspensi koloid, yaitu gam dan resin, serta hasil degradasi minyak misalnya peroksida. Yang ketiga ada tahap hidrogenasi. Hidrogenasi adalah proses pengolahan minyak atau lemak dengan jalan menambahkan hidrogen pada ikatan rangkap dari asam lemak, sehingga akan mengurangi ketidakjenuhan minyak atau lemak dan membuat lemak bersifat plastis. Proses hidrogenasi ini bertujuan untuk menjenuhkan ikatan rangkap dari rantai karbon, asam lemak atau minyak dan lemak. Proses hidrogenasi ini dilakukan dengan menggunakan hidrogen murni dan ditambah serbuk nikel sebagai katalisator. Nikel merupakan katalis yang sering digunakan dalam proses hidrogenasi daripada katalis lain seperti palladium, platina, koper kromit. Hal ini dikarenakan nikel lebih ekonomis dan lebih efisien dari logam lain. Nikel juga mengandung sejumlah kecil aluminium dan tembaga yang berfungsi sebagai promoter dalam proses hidrogenasi minyak. Dan tahapan terakhir ada tahap emulsifikasi. Proses emulsifikasi ini bertujuan untuk mengemulsikan minyak dengan cara penambahan emulsifier, fase cair, dan fase minyak pada suhu 80 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Terdapat dua tahap pada proses emulsifikasi, yaitu yang pertama, proses pencampuran emulsifier fase minyak. Emulsifier fase minyak merupakan bahan tambahan yang larut dalam minyak yang berguna untuk menghindari terpisahnya air dari emulsi minyak, terutama dalam penyimpanan. Emulsifier ini contohnya lecitin, sedangkan penambahan beta-karoten pada margarin sebagai zat warna serta vitamin A dan D untuk penambahan gizi. Yang kedua ada proses pencampuran emulsifier fase cair. Emulsifier fase cair merupakan bahan tambahan yang tidak larut dalam minyak. Bahan tambahan ini dicampurkan ke dalam air yang akan dipakai untuk membuat emulsi dengan minyak. Emulsifier fase cair adalah garam untuk memberikan rasa asin sebagai bahan antioksidan yang mencegah teroksidasinya minyak yang mengakibatkan minyak menjadi rusak atau berbau tengi. Natrium benzoat sebagai bahan pengawet. Vitamin A dan D akan bertambah dalam minyak. Selain itu, minyak akan berbentuk emulsi dengan air dan membentuk margarin. Beberapa bahan tambahan seperti garam, antioksidan, dan natrium benzoat juga akan teremulsi dalam margarin dalam bentuk emulsifier fase cair. Selanjutnya ini ada tahapan atau alur dalam pembuatan margarin. Yang pertama adalah pemanasan dan hancurkan biji tanaman untuk menghasilkan minyak mentah. Yang kedua, menghilangkan kotoran lainnya. Yang ketiga, dinetralkan dengan asam natrium hidroksida. Yang keempat, pemutih dengan tanah yang lebih penuh atau pemucatan. Selanjutnya, filter atau saring untuk menghasilkan minyak olahan. Kemudian, tempatkan di bawah vakum untuk menghilangkan bau yang diciptakan melalui degradasi dan oksidasi lemak. Selanjutnya bereaksi dengan hidrogen dengan adanya nikel untuk mengeraskan bagian minyak. Selanjutnya menyaring katalis hidrogenasi dan bahan tersuspensi lainnya. Kemudian campur dengan minyak sayur, hewani, atau ikan. Selanjutnya ditambahkan pewarna, perasa, dan vitamin. Selanjutnya ditambahkan lecitin dan monogliserida untuk pengemulsi. Dan yang terakhir dikeluarkan dalam wadah plastik sehingga terbentuklah margarin. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila terdapat salah kata atau materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.